Baik, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara soal iman dan wahyu. Kita akan bicara tentang apa itu iman dan apa itu pewahyuan dalam sejarah doktrin gereja. Nah, kalau kita mendengar kata iman itu berarti setuju. Beriman berarti saya menyetujui sesuatu. Menyetujui apa yang saya yakini sebagai benar. Tentu di situ ada unsur kehendak, kemauan, pikiran juga, mempertimbangkan banyak hal, lalu menaruh kepercayaan pada apa yang sedang kita percayai. Beriman itu seperti orang pacaran. Seseorang wanita ketika diajak menjalin relasi secara serius dengan seorang pria, dia memberikan persetujuan. Oke, saya mau berrelasi secara khusus dengan kamu. Nah, ini juga iman. Keyakinan bahwa dengan pria ini saya merasa mengalami bahwa hidup saya akan menjadi baik atau tidak. Kalau tidak baik ya saya tolak. Kalau baik ya saya terima untuk menjalin relasi khusus dengan dia, dengan si pria. Jadi ini iman. Nah, pasti persetujuan si wanita itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ada logika-logika, ada penglihatan-penglihatan. Iman juga seperti itu. Maka beriman berarti orang melihat, mempertimbangkan, mencari-cari bukti yang ada, dan kemudian mencoba berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, memberikan persetujuan akan apa yang diyakini itu. Ini iman. Nah, di sisi yang lain ada yang namanya pewahyuan, revelation. Pewahyuan adalah pembukaan diri Allah. Allah yang membuka dirinya kepada manusia. Ini pewahyuan. Maka ini teman-teman harus ingat konsep yang sangat penting ya soal iman dan wahyu. Bahwa iman dan wahyu itu gerak pertamanya adalah gerak pewahyuan Allah. Allah yang mewahyukan diri dan manusia yang menjawab. Ini iman dan wahyu. Pertama-tama yang bergerak adalah pewahyuan. Allah yang menyapa manusia. Baru selanjutnya bagaimana manusia menjawab sapaan Allah itu, itulah iman. Maka iman, wahyu dan iman itu seperti pertanyaan dan jawaban. Pewahyuan itu pertanyaan. Maukah kamu bekerja sebagai manusia bersama dengan Allah? Sementara iman adalah jawaban. Nah, kita mau melihat dinamika pemaknaan iman dan wahyu itu dalam konsep pemahaman gereja. Nah, kalau kita ngomong modern era sampai pada Konsil Vatikan kedua, kita harus ingat ada beberapa situasi yang mempengaruhi konsep tentang iman dan wahyu. Ada konsep fideism, ada tradisionalisme, ada rasionalisme, dan kita juga akan mengenal Syllabus Errorum yang dikeluarkan oleh Paus Pius XI. Nah, dari empat ini kita akan coba melihat bagaimana iman itu dan bagaimana pewahyuan, dan akhirnya berujung pada Konsili Vatikan kedua. Ya. Yang pertama kita perlu membahas apa itu fideisme. Tokoh fideisme adalah Bautain, Profesor di Strasbourg. Nah,
dia menolak kemungkinan untuk sampai pada sebuah pemahaman tertentu akan keberadaan Allah dan kredibilitas pewahyuan dengan melalui kekuatan-kekuatan yang sungguh natural. Jadi fideisme, fides itu berarti kepercayaan, iman. Jadi yang ditekankan adalah iman. Maka fideisme menolak keprobabilitas kemampuan akal budi manusia untuk sampai kepada pemahaman akan eksistensi Allah. Bahwa sungguh manusia itu cukup mengandalkan iman. Kemampuan kemampuan kodrati kita, kemampuan kita sebagai manusia tidak mampu memahami realitas ilahi. Sederhananya begitu. Inilah yang disebut sebagai fideisme. Sungguh manusia itu manusia yang tidak ada apa-apa, nothing. Nah, fideisme ditentang oleh gereja. Maka Bautin disuruh membuat janji, ungkapan, pernyataan. Untuk apa? Untuk tidak mengajar, never to teach. Berarti ini konsep yang salah, ya. Apa? Yang pertama, kalau ND itu berarti Neuner Dupuis, ya. Jadi di bukunya Neuner Dupuis, that one cannot give a true proof for the existence of God. Bahwa orang tidak dapat memberikan bukti yang benar tentang keberadaan Allah apart from divine revelation, dengan kalau jauh dari pewahyuan ilahi. Artinya apa? Artinya fideisme mengatakan bahwa tanpa wahyu dari Allah, manusia tidak bisa sama sekali memahami eksistensi Allah dengan akal budinya. Ini fideisme, dan ini tidak boleh, ini salah. Nah, yang kedua, by reason alone one can demonstrate the spirituality and immortality. Bahwa dengan akal budi saja manusia tidak dapat menunjukkan spiritualitas dan juga kekekalan, artinya sifat tidak bisa mati. Artinya apa? Fideisme merasa bahwa ya kita butuh pewahyuan. Kalau Anda mau mengetahui yang immortal, yang tidak bisa mati, Anda mau mengetahui spiritualitas, Anda bisa hanya pakai ini. Jadi ini sendiri tidak bisa. Manusia tidak mampu memahami itu. Hanya kalau ada pewahyuan dari Allah, maka manusia menjadi mampu. Ini. Berikutnya, by reason alone one cannot have the knowledge of principles or metaphysics. Artinya apa? Bahwa orang dengan akal budinya tidak akan mampu memahami, memiliki pengetahuan akan prinsip-prinsip atau metafisik. Semuanya butuh bantuan supernatural. Ya, begitu. Bahwa berikutnya, that reason cannot acquire a true and full knowledge of the motives of credibility. Bahwa akal budi tidak dapat mencapai pemahaman yang benar dan menyeluruh dari kehendak-kehendak untuk percaya, keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang membantu kita meyakini sesuatu. Jadi fideisme menekankan soal apa? Menekankan ketidakmampuan akal budi manusia untuk memahami eksistensi yang ilahi. Jadi manusia itu rasionya tidak akan sampai, tidak bisa paham pada Allah, tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa Allah itu ada dan sebagainya, tidak bisa. Nah, ini fideisme, dan fideisme ini juga tidak disetujui oleh
gereja. Maka pernyataan-pernyataan fideis tadi ditolak oleh gereja. Yang kedua adalah tradisionalisme. Tokohnya Bonald de Lamennais dan Bonetti. Nah, apa konsep dasar dari tradisionalisme? Having the same distinct for human reason, they sought the source of all religious and moral knowledge in human tradition, which ultimately goes back to primitive revelation. Artinya, ini adalah paham-paham tradisional. Dan dia memiliki kesamaan pembedaan ya bagi akal budi manusia. Bahwa seluruh sumber dari pengetahuan agama dan moral dalam tradisi hidup manusia adalah goes back to primitive revelation, adalah pewahyuan primitif. Jadi apa-apa yang dialami sekarang ini semua berkat pewahyuan yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, tradisionalisme juga ditentang oleh gereja. Nah, maka Bonetti berjanji bahwa satu, the method used by Saint Thomas, Saint Bonaventure, and after them by other scholastic theologians does not lead to rationalism. Jadi teorinya Thomas Aquinas, teorinya Santo Bonaventura itu harus diakui, dihargai, diterima, dan tidak akan membawa orang pada menjadi pribadi yang rasionalis. Maka kalau memakai metode Thomistik itu perlu dipakai, boleh. Kalau metodenya Bonaventura silahkan. Nah, ini yang namanya tradisionalisme. Jadi tradisionalisme ingin membawa semuanya kembali ke masa lalu, ke masa-masa primitif. Berikutnya adalah lawan dari fideisme apa? Rasionalisme. Rasionalisme ini tokohnya adalah Hermes, profesor teologi dogmatik di Bonn. Apa yang dikonsepkan oleh rasionalisme? Pertama, pada awal mula dari seluruh pemahaman teologis ada keraguan yang mutlak, absolut. Nah, dasar, ground untuk persetujuan iman itu sebenarnya tidak berbeda dari dasar untuk persetujuan terhadap pengetahuan alam, natural knowledge, pengetahuan natural. Jadi rasionalisme mengatakan bahwa sebetulnya akal budi manusia itu bisa memahami Allah itu, esensi Allah itu secara mutlak. Cukup dengan rasionalitas manusia, kemampuan berpikir manusia, maka orang bisa memahami pewahyuan Allah itu. Nah, apa yang dikutuk dari rasionalisme? Artinya yang salah. Satu, bahwa misteri kudus dari iman kita itu fiksi dan hanyalah penemuan manusia belaka, bukan dari Allah sendiri. Karena semuanya sebetulnya bisa dipikirkan. Yang kedua,
they boldly assert that this faith is contrary to reason. Nah, ini tidak boleh. Karena iman dan akal budi itu tidak bertentangan. Maka kalau orang mempertentangkan, maka ini justru malah salah. Berikutnya, yang harus dikatakan sebagai salah adalah the Catholic religions were a human work, not coming from God. Gereja Katolik itu bukan karya manusia. Gereja Katolik adalah karya manusia, tetapi juga bukan dari Allah, maka bukan dari Allah. Nah, ini tidak boleh. Karena dua-duanya terlibat. It is the duty of human reason with diligence to inquire into the fact of revelation. Akal reason lead to faith. Artinya apa? Akal budi manusia itu memiliki kemampuan berpikir sebagainya, kemampuan mencari dan sebagainya. Dan inilah tanggung jawab dari umat akal budi manusia. Yang berikutnya, Christ's religion is divine, and that our doctrines in they entirely have their origin from above, from the Lord of heaven. Bahwa agama Kristus ini kudus dan seluruh doktrin di dalam agama itu berasal dari atas, dari Tuhan Allah surga. Ini dikutip. Jadi dia mau encyclic letter Qui Pluribus ini menyeimbangkan antara konsep perkawinan pada periode sebelumnya, pada abad modern, Prakonsil Vatikan kedua, dengan yang terjadi sekarang ini. Human reason clearly and manifestly recognizes from this altogether lucid and firm arguments that God is the author of this faith. Ini. Jadi rasionalisme mau mengagungkan kemampuan berpikir manusia dan akhirnya menolak juga kemahakuasaan Allah. Bagaimana Allah mengatur segala sesuatu. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Ada tradisionalisme, ada rasionalisme, ada fideisme. Nah, mari kita melihat salah satu bula yang penting, yaitu Syllabus Errorum. Ini adalah ajaran apostolik yang menghukum rasionalisme dan juga semi rasionalisme. Nah, apa sih sebetulnya yang salah dari rasionalisme? Yang pertama, any action of God on human beings and the world must be denied. Ini artinya setiap tindakan Allah dan pada umat manusia dan dunia haruslah ditolak. Tidak boleh. Yang ketiga, human reason without God is autonomous and sufficient. Ini rasionalisme. Tidak bisa, karena manusia butuh manusia yang lain. Kita ini otonom tetapi juga bergantung. Yang keempat, seluruh kebenaran agama lahir dari kekuatan natural
akal budi manusia. Yang kelima, pewahyuan ilahi itu tidak sempurna. Karena apa? Dia terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti. Ya. Yang keenam, divine revelation not only is of no use but is even harmful to human perfection. Jadi pewahyuan ilahi itu tidak hanya tidak berguna, bahkan ini juga berbahaya bagi penyempurnaan manusia. Ini. Jadi rasionalisme mengagungkan akal budi manusia, lupa bahwa sebetulnya dengan apa yang sudah dibuat oleh pemikiran manusia untuk berpikir tentang Allah itu tetap membutuhkan pewahyuan dari Allah. Kalau rasionalisme lebih menekankan rasio, kalau evidenisme menekankan iman. Semua boleh. Ada di dua tegangan ini. Semi rasionalisme ditolak juga. Apa? Mengatakan bahwa prinsip-prinsip teologi, disiplin teologi perlu disatukan dalam prinsip yang sama. Nah, ini tidak boleh, harus dikutuk. Juga yang mengatakan bahwa seluruh dogma dari gereja Katolik, gereja Kristen adalah objek dari pengetahuan alam dan juga filsafat. Yang ke-10, distinction between philosopher and philosophy. Seolah-olah filosof di sana, filosofan di sana. Ini tidak boleh. Bahkan the church must not only abstain from any censure of philosophy. Artinya apa? Gereja harusnya mendapat legitimasi dari censura of philosophy, pemotongan, batasan dari filsafat. Nah, ini kritik terhadap rasionalisme. Berikutnya, kita akan melihat dokumen Konsili Vatikan pertama. Apa itu? Dei Filius. Dei Filius ini cukup singkat. Dan apa yang mau dilawan? Ada rasionalisme, materialisme, panteisme, either Catholic approaches of fideism, lalu juga tradisionalisme. Kita melihat itu. Baik, mari kita lihat dulu. Bentar ya. Kok ini balik terus. Kita mau lihat Dei Filius, disingkat sebagai DV. Dei Filius. Ada 4 struktur
dari dokumen ini. Nah, struktur teologinya bagaimana? Pewahyuan ini ditampilkan pertama-tama sebagai komunikasi dari akan kebenaran-kebenaran supernatural yang tak dapat disentuh, dapat diakses oleh akal budi natural. Dikatakan bahwa iman adalah penerimaan yang submisif dari kebenaran yang diwahyukan. Nah, sekarang kita mau lihat apa itu sebetulnya pewahyuan. Revelation adalah natural knowledge of God and supernatural revelation. Jadi pengetahuan akan Allah lalu juga pewahyuan yang supernatural. Dari hal yang diciptakan dengan lampu-lampu alami, ini yang terjadi. Jadi Deiphilius menekankan soal natural knowledge of God and supernatural revelation. Artinya adalah pengetahuan natural akan Tuhan dan juga pewahyuan yang bersifat supernatural. Siapa yang bisa paham? Ini. Nah, apa yang dikatakan sebagai bid'ah berkaitan dengan problem kita soal pewahyuan. The errors that were condemned anathemasid. Anathemasid berarti salah, dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Apa yang tidak boleh? Pertama, the one God cannot be known with the human reason. Ini salah. Karena dia mengatakan bahwa ada satu Allah, tak dapat diketahui dengan pemahaman manusia dan sebagainya. Bahkan juga dengan akal budi manusia. Maka akal budi manusia tidak bertentangan oleh Allah untuk sebuah pengetahuan dan kesempurnaan. Tapi mereka tidak dapat dan harus mengikuti perkembangan yang terus-menerus, lalu mencapai kepemilikan dari segala sesuatu yang ada di situ secara pengairan harus continue. Karena ini begitu penting. Apa yang dikatakan oleh Deiphilius terkait dengan yang namanya iman? Apa iman itu? Iman adalah full submission of intellect and will to God. Kan dikatakan bahwa faith is a supernatural virtue. Ini ND 108 ya. Full submission of intellect and will to God. Bahwa iman itu adalah keutamaan supernatural, diinspirasi dan diterima oleh berkat rahmat Allah.
diharapkan in order that our submission of faith be nevertheless in harmony with God. Berikutnya, no one can ascend without the illumination and inspiration of the Holy Spirit. Faith is a gift of God. Iman adalah segala sesuatu terdapat dalam sabda Allah, baik yang tertulis, dilanjutkan oleh gereja. Tanpa iman, seseorang tidak dapat mencapai keadilan. Lalu juga ada kepentingan dari iman untuk penyelamatan. Gereja Katolik ingin memastikan soal kredibilitas dari akal budi iman Kristiani. Dalam hal ini, gereja menjadi penjamin ini. Nah, apa yang dikatakan sebagai bid'ah tidak boleh diikuti oleh Konsili Vatikan pertama. Pernyataan yang salah adalah satu, human reason is so independent that faith cannot be enjoined upon it by God. ND 126. That divine faith is not distinct from the natural knowledge of God and of moral truth. Iman ilahi itu tidak berbeda dari pengetahuan alami akan Allah dan kebenaran-kebenaran yang bisa mati. Berikutnya, pewahyuan ilahi tidak dapat menjadi kredibel, bisa dipercaya melalui tanda-tanda yang ada di luar diri. Yang di 128, tidak ada keajaiban yang mungkin. Segala hal yang diatributkan kepada mereka adalah mitos, mit. Maka apa yang diketik lagi? The essence to the Christian faith is not free, but is produced with necessity by arguments of human reason. Jadi iman itu tidak sesuatu yang bebas. Kondisi dari akal faithful tadi belum pernah sampai pada kebenaran sejati, yaitu Allah sendiri, kebenaran yang satu dan sama. Nah, berikutnya dijelaskan soal apa itu iman dan apa itu akal budi. Yang pertama, harus pahami dalam diskusi ini bahwa ada yang namanya iman, sesuatu yang supernatural yang tidak bisa dikatakan begitu saja. Nah, problemnya adalah natural reason in the other by divine faith. Jadi
pengetahuan itu ada dua jenis. Ada pengetahuan karena akal budi manusia, lalu ada pengetahuan yang terjadi karena pewahyuan ilahi. Nah, hanya melalui rahmat Allah untuk mencapai pemahaman tertentu akan misterinya, maka misteri itu tetap tertutup dari serangga-serangga yang mengganggunya. Iman dan akal budi tidak bisa, tidak pantas, tidak baik untuk saling bertentangan satu sama lain. Akal budi yang baik juga menunjukkan pendasaran dari iman dan mendorong pemahaman akan hal-hal yang bersifat ilahi. Berikutnya, perkembangan dari dogma ajaran iman telah menjadi bagian dari Gereja Kristus sebagai sebuah trust yang perlu dijaga terus-menerus dan dinyatakan sebagai tidak dapat sesat. Ini apa yang dikatakan sebagai ajaran bid'ah oleh Humani Vitae. Dalam pewahyuan ilahi tidak ada misteri yang dikandung. Tapi tidak, seluruh dogma dan iman dapat dipakai untuk memahami dan menunjukkan. Ini salah. Jadi, karena ini soal mutualitas ya. Berikutnya, human sciences are to be pure pursued with such liberty, even if opposed to revealed doctrine. Jadi akal budi, pengetahuan manusiawi dihadirkan, disemangati lagi dengan kebebasan-kebebasan yang ada. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa all Christian faithful, seluruh umat beriman Kristiani, to apply their zeal and effort to removing and eliminating these errors from the Holy Church. Berikutnya, ingatkan bahwa tugas mereka untuk mengamati, mengambil kesimpulan, mengadakan pertemuan-pertemuan yang baik misalkan dan sebagainya. Jadi Dei Verbum ingin berdiri di tengah di antara fideisme di satu sisi dan juga bagaimana pewahyuan itu bisa dipahami oleh manusia. Nih. Baik, sekarang kita masuk ke setelah silabus Erorum, kita akan masuk ke Dei Verbum. Dei Verbum ini ada di KHK Anda. Buku konsili, dokumen konsili
Bagian kedua. Apa yang menjadi keperhatian terbelakang dari konsili ini? Banyak uskup mengatakan bahwa pewahyuan itu harusnya tidak lebih panjang. Tidak boleh lagi diterangkan hanya dalam term dalam kerangka hubungannya dengan akal budi. Jadi seluruh hal yang terjadi ini harus dilihat dalam kerangka relasi dengan akal budi. Di mana tempatnya? Maka struktur dari ensiklik ini adalah pewahyuan, transmission, interpretation, revelation. Ini struktur dari pusat. Baik, sekarang kita masuk ke apa itu pewahyuan. Pewahyuan itu sendiri itu apa? Artikel 2 mengatakan bahwa the nature and object of revelation. Apa itu? Kristus. The word made flesh. Sabda yang menjadi manusia. Pewahyuan di mana orang akhirnya bisa belajar sesuatu di situ, bisa mematikan rumputnya dengan baik. Artikel 2 mengatakan the nature and object of revelation. Kristus adalah sabda yang menjadi daging. Ini adalah revolusi. Tinggal di antara kita. Sehingga dia mungkin lebih menemukan dan menerima kita dalam komunikasi dengan diri kita sendiri. Berikutnya juga ada persiapan untuk Injil. Allah mewahyukan dirinya sendiri kepada kita, manusia-manusia pertama Abraham, para bangsa, Musa, para nabi, dan sebagainya. Jadi pewahyuan itu sudah disiapkan sehingga pada akhirnya berujung pada pewartaan Injil. Jadi pewahyuan itu apa? Kalau dalam diri berkata pewahyuan itu adalah Yesus Kristus. Apa itu? Sabda Logos yang menjadi manusia. Nah, pewahyuan ini sudah disiapkan sejak semula. Sejak zaman Abraham, manusia pertama, sampai hari ini. Artikel 4 mau mengatakan bahwa Kristus adalah kepenuhan pewahyuan. Yesus membawa pewahyuan itu pada kesempurnaan akhir dalam rupa kehadiran seluruhnya, lalu juga manifestasi diri. Nah, pewahyuan yang berpuncak
dalam diri Yesus itu tadi terwujud dalam apa? Kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Artikel 5, pewahyuan harus diterima dengan iman. Maka kita ada kewajiban iman, obedience of faith, di mana orang secara bebas memberikan persetujuan, menyerahkan dirinya pada Allah, memberikan persetujuan akal budi yang total dan juga kehendak kepada Allah yang mewahyukan dirinya sendiri. Tentu untuk bisa beriman seperti itu butuh yang namanya rahmat Allah. Nah, kita bisa melihat secara sederhana ya. Ada 3 konsep besar yang ditolak oleh gereja. Ada fideisme, ada tradisionalisme, ada rasionalisme. Rasionalisme menekankan soal kekuatan akal budi manusia tanpa pewahyuan Allah. Fideisme menekankan bahwa akal budi manusia itu lemah, tidak bisa memahami Allah tanpa dibantu oleh pewahyuan. Sementara tradisionalisme meyakini bahwa seluruh teologi iman itu harus kembali pada ajaran-ajaran zaman dulu. Nah, ini yang perlu disadari. Maka dikatakan bahwa ya iman, pewahyuan itu ya butuh akal budi, tapi juga butuh pewahyuan dari atas, rahmat dari Allah sendiri. Nah, beranjak dari Dei Verbum, kalau kita ngomong apa itu iman? Iman itu apa? Penyerahan diri, the obedience of faith. So the full submission of intellect and will to God who reveals Himself. Ini adalah iman. Sementara wahyu adalah pembukaan diri Allah yang berpuncak dalam diri Yesus. Baik, kira-kira itu yang bisa kita jelaskan untuk bagian ini. Nanti kita dalami dalam kuliah. Terima kasih. Selamat belajar.